awal kali melihat ini kan sekali saya suka setiap hari saya ngelongok ke sini. Oh, ada lubang di situ ya. Nah, lubang ini kan lubang yang ini. Ini saya tuh asumsi saya lubang ini tuh ke sana, ke sana. Berarti kan itu kan logikanya itu tidak akan melintasi rumah ini kan. Tapi kan kenyataannya kan enggak. Ternyata lubang ini, lubang kecil ini ke sini gitu. Nah, itu nyerong. Nah, nyerongnya itu yang nyerong itu yang melintasi tanah pondasi rumah saya. Itu aja sih. Wali Atmamuddin tak henti melayangkan protes terhadap pihak kontraktor yang mengerjakan proyek saluran air di Jalan SMP 147 Kompleks Nabila Indah, Kelurahan Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Pengerjaan proyek sedotan air suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur itu ternyata menjebol fondasi rumahnya tanpa adanya pemberitahuan atau informasi secara tertulis. Ironisnya, penjebolan ini diketahuinya usai 3 pekerja tertimbun di dalam terowongan saluran air. Proyek ini kan proyek dari pemerintah dari Sudin Tata Air Jakarta Timur. Tapi begitu saya mengetahui ternyata rumah saya itu tergali tanpa sepengetahuan saya, tanpa izin dan tanpa konfirmasi secara tertulis atau terserah lisan, rumah saya sudah tergali gitu loh. Dan di titik sini yang di titik kalau ditarik secara garis lurus itu udah menerjang rumah saya, pondasi rumah saya. Iya, itu pun saya juga nggak tahu, saya lagi di atas kan di lantai 2 gitu. Ternyata pas saya turun, itu kan kejadian sekitar jam 10 pagi. Pas saya turun selesai sholat zuhur, ternyata tetangga saya juga memberitahukan saya ternyata memang ada yang tertimbun dan rumah saya sudah tergali dengan kedalaman katanya sih kurang dari 1 meter kedalamannya itu dan sepanjang 4 meter gitu loh, menembus kali ini kan gitu kan. Yang nanti ini memang berfungsi untuk mengalirkan saluran air yang datang dari sana dari Jalan Jambore dialirkan terakhir di sini gitu kan. Tapi kenapa mesti harus menggali pondasi rumah saya? Itu aja sih sebenarnya permasalahannya gitu kan. Karena hak saya sudah dirampas. Sebagai pemilik rumah, Atmamuddin luar biasa syok. Ia benar-benar terhentak ketika mengetahui pengerjaan galian sedotan air sepanjang Jalan Jambore Ciracas, Jakarta Timur itu merengguh lahan rumahnya. Dan yang lebih membuat ayah 5 orang anak ini naik pitam, penjebolan itu ternyata telah memakan lahan fondasi rumahnya sepanjang 4 meter. Dan inilah ekspresi kekesalan Atmamuddin ketika menunjukkan lubang galian kepada tim insert investigasi yang panjang galiannya telah menembus fondasi rumahnya. Awal kali melihat ini kan sekali saya suka setiap hari saya ngelongok ke sini. Oh, ada lubang di situ ya. Nah, lubang ini kan lubang yang ini. Ini saya tuh asumsi saya lubang ini tuh ke sana, ke sana. Berarti kan itu kan logikanya itu tidak akan melintasi rumah ini kan. Tapi kan kenyataannya kan enggak. Ternyata lubang ini, lubang kecil ini ke sini gitu. Nah, itu nyerong. Nah, nyerongnya itu yang nyerong itu yang melintasi tanah pondasi rumah saya. Itu aja sih. Terkali ya, udah dari atas ke sini. 4 meter ya. Ada kotak kecil itu nih yang menyerong itu. Itu yang menyerong ke sini. Tanah saya yang tergali sekian kurang lebih 4 meter ya. Dari titik ini sampai ke Kali Mati sebelah. Dari titik saya berdiri sini, ini kan ada tiang ya. Ini kalau ditarik garis lurus itu kan secara logika matematis ini mengenai tanah saya gitu loh. Jadi tanah saya sudah terambil, sudah dirampas gitu. Kalau cuma hanya di depan rumah saya ini kan fasilitas umum ya silakan saja. Karena kan ini proyek pemerintah ya saya harus mendukungnya, nggak mungkin saya menghalangi ya kan gitu. Tapi karena sudah menerjang, merampas tanah pondasi rumah saya, bagaimanapun saya harus speak up, saya harus bicara. Atmamuddin benar-benar kesal. Sebagai pemilik rumah, ia merasa lahannya dirampas. Padahal, sejak awal ia mendukung penuh proyek penggalian untuk sedotan air sebagai solusi untuk penanggulangan banjir yang selalu menerjang kelurahannya. Namun tak habis dipikir, mengapa fondasi rumahnya yang jadi korban? Alih-alih bertanggung jawab, pihak kontraktor justru melanjutkan proyek tanpa ada penjelasan ataupun pertanggungjawaban. Hingga akhirnya, Atmamuddin pun melaporkan pihak kelurahan setempat. Memang dari awal kami mengajukan bahwa Jalan Jambore itu apabila curah hujan turun, kita selalu banjir.
Jadi ada yang keberatan dari warga mengenai tentang masalah banjir. Inilah alhamdulillah dari usulan kami melalui musrembang dari tahun 2012 sampai sekarang 2024 direalisasi. Bagi kami adalah itu suatu ucapan terima kasih. Tapi memang ada kendala di lapangan. Tapi itu bagi kami bukan urusan kami, urusan bagian kontraktor. Kemarin mengenai masalah keluar dari gambar. Itu kan masalah struktur tanah Bu ya, memang ada kejadian tapi semua tidak ada apa-apa sama sekali. Dari awal memang sudah diberitahukan dari pihak RT RW kelurahan sudah memberitahukan kalau sudah mensosialisasikan proyek SDA ini sudah kami pun sudah terima. Kan saya pun sudah tidak mempermasalahkan karena ini kan bagaimanapun ini proyek pemerintah dan saya kan harus mendukungnya dong, nggak mungkin saya menghalang-halanginya gitu kan. Tapi dengan kejadian tanah pondasi rumah saya tergali, mau nggak mau saya harus speak up, saya harus bicara. Karena ini hak saya dan hak saya sudah dirampas. Proyek galiran saluran air rencananya akan berakhir pada akhir bulan November mendatang. Namun, bagi Atmamuddin, ia sudah menanggung kerugian yang cukup banyak akibat penjebolan fondasi rumahnya tersebut. Pasalnya, rumah tersebut sedang dalam proses jual, di mana mungkin saja bisa berpengaruh pada harga jual rumah tersebut. Sementara yang lebih mengkhawatirkan, akibat penjebolan di area fondasi tersebut, ia khawatir akan ada longsor lain mengingat kontur tanah semakin lemah. Untuk proyek pembangunan saluran Jalan Jambore ini dihitungkan sampai dengan tanggal 28 November. Untuk masa pekerjaannya itu 135 hari atau 4 bulan ya, 4 bulan setengah kurang lebih. Ini kan karena ada sedikit itu dari masyarakat, kekhawatiran dari masyarakat, jadi kita udah pastikan untuk perkuatan pengecoran dan tadi setelah mediasi pun udah ada nanti ketemu lah untuk penanganan itu. Alamiah dan secara struktural tanah, kontur tanah ini sudah mengalami pelemahan, jadi sudah tidak kekuatannya pun sudah tidak seperti alamiah lagi. Sebelumnya kan nggak mungkin kan mereka akan mengembalikan seperti dulu, kan nggak mungkin karena sudah digali. Meskipun pada hari ini katanya mereka juga dari pihak kontraktor akan melakukan cor basah di lubang yang sudah terlubangi ini, yang sudah tergali ini. Gitu. Tapi kan itu kan solusi secara teknis ya, saya terima. Tapi kan tidak begitu saja saya menerima dengan solusi seperti itu. Tapi kan kembali lagi, ini struktur tanahnya sudah tergali. Bagaimana nanti dampak ke depannya? Setelah menunggu cukup lama, protes dan keluhan Atmamuddin akhirnya dijawab pihak kelurahan. Pada 9 Oktober kemarin, pihak kelurahan memanggil Atmamuddin beserta RT dan RW untuk melakukan mediasi dengan pihak kontraktor. Dan hasil mediasi tersebut, pihak kontraktor akhirnya siap bertanggung jawab. Lantas, apakah hasil mediasi tersebut cukup melegakan hati Atmamuddin yang terlanjur kecewa dan marah? Kami sudah melakukan mediasi terkait dengan kejadian yang ada di ujung rencana saluran Jambore tentunya, dengan mempertemukan Bapak Wali Atmamuddin dengan pihak kontraktor pelaksana yaitu PT Lio Tunggal Mandiri bersama PT Rimaro. Tentunya masing-masing pihak sudah memaparkan kejadian apa yang sebenarnya terjadi dan longsoran itu sudah dipastikan ditutup oleh kontraktor pelaksana dengan beton K250. Nah, kita harapkan ini lebih kuat dari struktur tanah karena bagaimanapun juga beton memiliki berat jenis yang lebih tinggi dari tanah, tentunya akan lebih kuat dari struktur tanah itu sendiri. Dan titik untuk trase saluran sudah diubah agak ke tengah, jadi tidak dipastikan tidak melewati rumah Bapak Wali Atma. Tapi saya berharap dari kejadian ini mungkin lebih hati-hati saja dan lebih melakukan pendekatan approach ke warga yang kena dampak, sangat kena dampak ini gitu. Jadi jangan main diam-diam saja, tapi tolonglah bicara kalau ada apa-apa bagaimana ini, atau enggak dikasih copy site plan-nya, master plan maksudnya, master plan-nya itu kan. Sampai hari ini pun saya nggak dapat master plan-nya, padahal sudah minta. Beranjak dari jeritan hati Atmamuddin, seperti apa potret Leo, si kucing mager yang setia mengikuti majikannya mengamen di Taman Literasi Blok M? Saksikan saat lagi hanya di Insert Investigasi.